Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aisyah dengan NIM 2008304063. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Faridlo Fuad MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama, materi yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 yaitu materinya hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Itu dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah A. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Apa sih pengertian pendidikan kewarganegaraan itu? Pengertian pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah metode pendidikan yang bersumber pada nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Yang kedua adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan tidaklah lain memiliki tujuan yang sangat penting dalam memiliki pemahaman dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, program sarjana diharapkan menjadi tenaga ahli profesional yang mampu menciptakan lapangan kerja. Pada bab 2, materinya adalah esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa. Di sini ada 3 komponen yang sangat penting. Yang pertama adalah A. Identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Yang kedua adalah atau yang B yaitu sumber nasional. Sumber nasional adalah warga negara yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang C adalah atau yang terakhir sumber historis, sosiologis, dan politik. Pada bagian ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber historis tentang identitas nasional ditandai dengan ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan kebangkitan nasional bangsa. Yang kedua adalah secara sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional terbentuk dalam interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Yang ketiga yaitu secara politik. Secara politik, identitas nasional yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada bab 3 yaitu materinya adalah esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, definisi dari konstitusi, fungsi konstitusi, dinamika dan konstitusi. Yang keempat adalah macam-macam konstitusi yang ada di Indonesia. Pada bab 4 yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada materi ini ada 3 komponen yang penting, yaitu yang pertama pengertian konstitusi, yang kedua konstitusi tertulis, yang ketiga konstitusi tidak tertulis.
Pada pengertian konstitusi menurut KBBI, yaitu konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau unsur dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Yang kedua adalah konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis itu bisa dimaksud juga dengan undang-undang dasar, yaitu suatu naskah yang isinya adalah memaparkan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara. Yang ketiga adalah konstitusi tidak tertulis, yaitu peraturan yang ada pada tidak tertulis yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara. Pada bab 5 yaitu konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Di sini ada 3 komponen yang penting, yaitu yang pertama adalah hak dan kewajiban, yang kedua adalah urgensi dan harmoni, kewajiban dan hak negara, yang ketiga adalah urgensi harmoni, kewajiban dan hak warga negara. Yang pertama adalah hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh semua warga masyarakat. Yang kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Yang kedua yaitu adalah hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah bisa seimbang jika rakyat tidak berkecimpungan untuk melakukan perubahan. Yang ketiga adalah setiap hak negara dan warga negara harus memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam membela kebenaran dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Pada bab 6, materinya adalah sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Di sini ada 2 komponen yang penting, yaitu yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara dalam undang-undang. Yang kedua adalah pengertian hak. Yang pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara dalam undang-undang, yaitu dengan istilah lain, hak masyarakat negara adalah suatu keistimewaan yang menghendaki supaya masyarakat negara diperlakukan sinkron keistimewaan tadi. Tidak boleh ditinggalkan sang warga negara pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, pengertian hak yaitu hak warga negara dapat diartikan dengan suatu wewenang yang dimiliki setiap warga negara untuk melakukan sesuatu namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada bab 7 yaitu demokrasi Pancasila. Di sini ada 2 komponen yang penting, yaitu yang pertama definisi demokrasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Umumnya, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada bagian nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Yang kedua yaitu prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi diantaranya adalah kebebasan atau persamaan. Kebebasan atau persamaan adalah dasar suatu demokrasi. Pada bab 8 yaitu implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Di sini ada 2 komponen yang penting. Yang pertama adalah implementasi demokrasi. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Yang kedua adalah implementasi demokrasi beberapa di dunia. Demokrasi
sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam kegiatan tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Konsep demokrasi ini dipraktikkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari suatu negara ke negara lain. Pada bab 9 yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini ada dua komponen yang penting, yaitu yang pertama konsep dan urgensi penegakan hukum. Konsep dan urgensi penegakan hukum ada dalam teori negara hukum dari Kranenburg. Ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Contohnya, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang bersifat atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan pemerintahan. Yang kedua adalah penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hakikatnya terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur, yaitu harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada bab 10 yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Pada materi ini ada 3 poin yang penting, yaitu yang pertama urgensi wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara terdiri dari 2 buah kata, yakni wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata wawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Yang kedua yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selaku utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama wilayah atau geografi. Yang kedua adalah asas kepulauan. Yang ketiga karakteristik wilayah Nusantara. Dan yang terakhir adalah konsep tentang wilayah lautan. Pada bab 11 yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang di sini ada 2 komponen yang penting. Yang pertama adalah konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu negara berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara adalah terlibatnya seluruh elemen bangsa dan negara dalam menghadapi beragam ancaman. Pada bab 12 yaitu mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Pada bab ini ada 2 menurut saya yang penting, yaitu ketahanan nasionalisme. Ketahanan nasionalisme merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan dalam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, dan sebagainya. Yang kedua adalah filsafat ketahanan nasional. Ketahanan nasional pada tahun 1969 didefinisikan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pada bab 13 yaitu anti korupsi. Pada bab ini ada 3 komponen yang penting. Yang pertama dampak korupsi,
Yang kedua adalah hal-hal yang dapat memberantas korupsi. Yang ketiga, kondisi munculnya korupsi. Yang pertama adalah dampak korupsi. Pada dampak korupsi yaitu ada dua macam diantaranya, yaitu yang pertama demokrasi, yang kedua adalah ekonomi. Yang kedua adalah hal-hal yang dapat memberantas korupsi. Salah satunya adalah strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Yang ketiga adalah kondisi munculnya korupsi. Di antaranya yang terjadinya kondisi munculnya korupsi adalah kurangnya transparansi di pengambilan keputusan daerah atau pemerintah, yaitu diantaranya kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Yang kedua adalah proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.